dari siapa sih? Saya Vera Juwita. Baik, Vera Juwita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi gimana perjalanannya? Lancar? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ini Vera datang sendirian atau ditemani sama siapa? Nggak ada? Nggak ada, sendiri aja. Sendiri aja, oke. Jadi gini Vera, sebelumnya kan kita udah chattingan juga nih masalah konseling ini kan. Nah, di sini saya mau tanya, pernah nggak sih Vera tuh melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Jadi ini tahu konseling itu dari siapa? Dari teman atau dari mana? Dari mungkin dari Instagram atau dari mana gitu? Dari teman sih. Oh, dari teman. Oke. Sebenarnya tahu kan kalau misalnya sesi konseling itu untuk membantu menyelesaikan masalah individu. Nah, ada keraguan nggak sih dari Adik Vera sendiri bahwasanya akan takut ceritanya bongkar kemana-mana gitu? Ada sih. Ada ya. Oke, baik. Jadi gini, saya akan jelaskan sedikit bahwasanya kita di sini ada beberapa asas yang saya lakukan di sini. Saya berpegang teguh atas dasar asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Nah, di sini asas keterbukaan, apa yang adik rasakan, apa yang Vera rasakan, apa yang Vera lagi pendam, itu nggak apa-apa, keluarkan aja semuanya, buka aja semua di sini agar kita bisa mencapai tujuan akhir. Dah, jadi nggak apa-apa. Apa Vera rasakan di sini, kita cuma 2 orang di sini, cuman ibaratnya cuma saya yang tahu di sini. Lanjut, ada asas kerahasiaan. Nah, cerita dari Dek Vera itu aman karena kami konselor berpegang teguh atas dasar asas kerahasiaan. Cerita semua klien kami tanggung sendiri, insya Allah aman, dan kami nggak akan membiarkan kemana. Itu bedanya kami dengan sesi curhat sama teman. Nah, itu yang membedakan, karena kami yang memegang beberapa asas kerahasiaan. Beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan yang terakhir kenormatifan. Yang dimaksud kenormatifan itu apapun penjelasan dari saya, apapun mungkin bantuan dari saya, itu sesuai dengan norma agama, norma sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut, ini di sini kita nggak asal ngomong aja. Nah, jadi insya Allah pelan-pelan kita cari jalan keluar. Vera, terlihat dari wajah Vera sepertinya lagi nggak bebe aja, bener nggak? Iya sih, baik. Jadi masalah apa nih? Lagi ada masalah di keluarga sebenarnya. Oh, lagi ada masalah keluarga. Oke Vera, agar tidak membuang waktu dan cepat melegakan suasana hati, bisa saja langsung Vera ceritakan permasalahan Vera dari awal sampai akhir sejelas-jelasnya, oke? Jadi begini Kak, saya itu kan 2 bersaudara dari rumah. Ya, mama itu PNS. Terus ayah itu kerja jadi karyawan di perusahaan swasta. Dan saya kan juga lagi di akhir juga ini skripsi. Jadi saya tuh kayak pusing gitu, kayak stres kan, dituntut, dimana saya tuh dituntut untuk jadi kakak yang disiplin, yang tegas gitu. Yang baik. Dan kan satu sisi juga saya tuh kayak dituntut untuk jadi jadi anak yang sukses dan jadi mahasiswa yang baik gitu. Saya tuh kak 2 saudara di rumah, dan mama itu juga seorang PNS dan guru. Terus ayah itu pegawai di perusahaan swasta. Jadi saya tuh kayak satu sisi tuh stres sama aku kayak yang dituntut untuk lebih baik setiap harinya seperti itu. Dan di sisi lain saya tuh stres karena kesulitan kuliah juga, kayak skripsi gitu kan. Jadi sedangkan saya tuh nggak dapat kasih sayang yang saya butuhkan, yang seperti mereka berikan ke adik saya seperti itu. Karena kan saya lagi di posisi ini lagi butuhnya di support juga gitu kan. Karena ada stres juga seperti itu. Oke, Vera. Jadi Vera di sini banyak tuntutannya gitu ya. Lagi nggak stabil emosinya, jadi kalau pikiran dan perasaannya juga. Iya sih. Dan satu sisi Vera cemburu ya sama adik ya. Saya lagi pusing. Oke, nggak apa-apa, itu udah biasa, memang biasa di kakak adik dalam keluarga seperti itu, ada rasa cemburu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Tadi Vera ada mengatakan bahwasanya Vera di
di sini dituntut untuk bersikap disiplin dan tegas. Dan Vera menerima itu sudah sebagai seorang kakak. Vera menerima nggak sih sikap seperti itu? Ya sih terima untuk sikap tegas dan disiplin dari itu, cuman itu lagi kayak kalut gitu sama pikiran Vera sendiri gitu kan. Juga itu untuk skripsi gitu. Orang tua itu sering nggak sih ngobrol sama Vera, atau tidak sering tapi jarang tapi pernah seperti itu? Satu hari ada berapa kali ngobrol? Pernah, kalau sering sih enggak ya kan, pernah beberapa kali. Itu ya paling kalau hanya mak libur lah gitu kan, minggu. Tapi itu lebih banyak ya sebenarnya aja gitu, maksudnya untuk ke adik lagi ya gitu. Berarti sama Vera tuh sekedar aja, habis itu adiknya lagi seperti itu. Oke. Nah Vera pernah nggak sih juga cerita sama ke orang tua untuk masalah-masalah Vera yang Vera rasakan seperti itu? Dari mungkin masalah di kampus tuh gimana, pertemanan. Vera kan mesti juga banyak faktor masalah lainnya ya. Sering cerita ke orang tua? Cerita nggak sensitif banget cerita, cuman dan nggak semuanya kita ceritain juga ke orang tua kan. Paling kayak ada cerita aja, soalnya kita pendam sendiri biasanya. Oke. Vera memilih untuk memendam sendiri ya? Atas dasar apa kalau boleh tahu? Atau orang tua tidak peduli, atau memang itu dari diri Vera sendiri? Kalau saya sih kayaknya dari diri saya sendiri, kayak yang nggak mau mengungkapkan kayak gitu. Jadi nggak mau orang tua tahu gitu ya? Sebenarnya untuk masalah sikap tegas dan disiplin itu benar dan baik untuk Vera. Bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya juga. Karena apa? Karena Vera anak pertama. Vera seorang kakak yang menjadi seorang adik. Adik itu menyontoh dari kakaknya. Jadi kita ingin adik yang baik, nah kita juga memberikan yang terbaik untuk menjadi contoh dalam keluarga kita. Orang tua sibuk dua-duanya kan. Nah mereka memberikan tanggung jawab ke Vera itu dari sikap disiplin dan tegas karena mereka yakin kesibukan orang tua itu bisa ditutupi oleh Vera seorang kakak yang akan mengayomi adiknya. Kenapa mereka memberikan rasa kasih sayang berbeda? Adik, yang kita tahu seorang adik itu sedang dalam masa proses pertumbuhan, berkembangnya dia. Seorang kakak itu sudah bertumbuh kembang tapi berbeda dengan seorang adik. Yang dimana melihat di umur Vera sekarang, Vera sudah memiliki jalan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab Vera sendiri. Yang dimana itu masih dimata oleh orang tua. Tapi Vera yang memilih itu sendiri. Kalau adik, nggak bisa sembarangan. Karena berbeda. Karena dia lagi proses yang dimana benar-benar harus kita pantau gitu. Dia masih belum mengerti seutuhnya gitu. Kalau Vera masih bisa bertanggung jawab gitu. Jikapun salah pilihan Vera masih bisa bertanggung jawab. Nah kalau si adik berbeda situasi seperti itu. Bukan orang tua membanding-bandingkan atau memberi kasih sayang seutuhnya adik, tapi di sini ada pembagian. Memang dalam keluarga itu seperti itu Vera. Adik 80% atau 70%, Vera sebagai kakaknya, nah itu bisa 60% atau 40%. Itu semua tergantung dengan umur biasanya seperti itu. Kalau misalnya orang tua itu melihat anaknya lebih dewasa si kakak, berarti dia orang tua itu bersikap seperti itu ke Vera, berarti mereka yakin dan percaya kepada Vera. Vera mampu menjadi kakak yang teladan untuk adiknya, menjadi contoh yang bagus untuk adiknya, menjadi contoh yang baik untuk adiknya, dan bisa menjadi penopang keluarga. Seperti itu. Di sini Vera, saya yakin Vera sangat bijaksana di sini. Vera sangat tegas di sini dari penyampaian Vera tadi. Vera memberikan feel kepada saya bahwasanya Vera seperti sanggup dan yakin. Tetapi karena kekalutan dari banyaknya tugas, nah jadi emosi Vera tidak stabil. Oke. Pilihan diam itulah menjadi salah satu penyebab kekalutan pikiran dan perasaan Vera. Diam bukan solusi yang terbaik. Apapun yang kita rasakan itu lebih jadi pendam, lebih
baik itu diceritakan saja kepada orang tua. Orang tua Vera itu merasa kurang dekat dengan Vera, dan Vera juga sebaliknya, karena Vera menyimpan segalanya itu sendirian, tidak ikut serta orang tua. Nah itu tidak baik, dan itu salah. Kalau menurut saya itu salah Vera. Karena apa? Orang tua Vera itu sibuk, mereka tidak bisa mengayomi kalian secara utuh. Nah, harus Vera yang bisa membuka obrolan itu, membuka dialog kepada orang tua. Mereka itu akan mengayomi Vera, akan mengerti Vera, akan mendengarkan cerita Vera, karena Vera adalah anak mereka. Apalagi Vera itu anak pertama, yang dimana harus mereka mengerti kenapa, ada apa dari anak saya yang pertama ini. Makanya saya minta untuk Vera lebih terbuka kepada orang tua. Insya Allah saya yakin bahwasanya itu salah satu jalan keluar yang baik, salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan Vera dengan baik, dengan cara ceritakan apapun yang terjadi, apapun dalam hati Vera, ceritakan kepada orang tua. Pasti mereka akan mendengarkan dan memberikan jalannya. Seperti itu. Bagaimana Vera, sudah diterima? Insya Allah bisa Kak. Vera sampai saat ini sudah mengerti? Udah. Jadi pilihan diam itu bukan pilihan terbaik. Nah, jadi saya juga di sini untuk memperjelas, jika masih ada kejanggalan hati, bisa datang lagi ke saya. Kalau misalnya ingin melihat jauh perkembangan keluarga lebih baik lagi, kita bisa melakukan sesi konseling lagi. Tempatnya bisa Vera kasih rekomendasinya sama saya. Jadi misalnya ada tempat rekomendasi dari Vera nih, oh kafe ini bagus nih kayaknya, kita bisa ngobrol di mana pun senyaman Vera. Gimana tempatnya? Senyaman Vera, kita bisa lakukan sesi konseling. Oke Vera, gimana hari ini? Dari ceritanya yang saya sampaikan, dari cerita Vera, apakah Vera lega? Ada rasa lega atau memang ada rasa yang masih mengganjal? Kayaknya udah lega ya Kak. Udah enak kan. Vera udah makasih banget nih Kak udah bantu Vera menyelesaikan masalah Vera di keluarga Vera gitu kan. Dan bicarakan masalah Vera juga, dan memberikan solusi yang baik juga gitu. Jadi buat Vera tuh pikiran Vera jadi terbuka seperti itu. Oke Vera, jadi bisa dipahami untuk sesi konseling pada hari ini ya Vera. Terima kasih atas kunjungannya Vera. Semoga harimu menyenangkan dan selalu menjadi hari-hari yang terbaik bagi Vera. Oke Vera, terima kasih. Assalamualaikum.